easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Yang pertama, Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809 yang terjadi di wilayah Danau Tondano semenanjung Sulawesi Utara. Perang ini terjadi dua tahap, yaitu yang pertama, Perang Tondano ke-1. Perang ini terjadi lantaran persekutuan dagang yang bernama VOC Belanda berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Yang kedua, Perang Tondano kedua. Perang ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles yang menetapkan kebijakan baru berkaitan dengan upaya memperkuatkan pertahanan untuk menghalau pasukan Inggris. Perang Patimura atau Maluku ini terjadi pada tahun 1817 merupakan reaksi dan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura Thomas Matulesi yang dibantu beberapa pejuang antara lain Philip Latu Mahina, Thomas Patiwell, Anthony Rebok, dan Christina Martatiahahu. Tanggal 20 Mei 1817 terjadi pertempuran di daerah Saparua antara pasukan Patimura dengan pasukan Belanda, dan tanggal 18 Desember 1817 Patimura dihukum gantung di benteng Fitzroy Ambon. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri termasuk peperangan yang rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan munculnya perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Yang keempat, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini menggunakan strategi perang gerilya dan memusatkan pertahanannya di Gua Selarong. Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 28 Maret 1830 saat Jenderal de Kock berhasil mengepung pasukan Diponegoro di Magelang. Sejarah Bali pada masa peperangan melawan penjajah Belanda. Sejarah mencatat bahwa Belanda menjejakkan kaki ke Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, dalam kedatangannya itu, pasukan Belanda tidak secara langsung memerangi seluruh wilayah Nusantara di Bali. Interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pasukan Belanda baru terjadi pada rentang abad ke-19, ditandai dengan adanya Perang Bali I. Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan Koninklijk Nederland Indisch Leger ke Kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1846. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 1817 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar, Sultan Sulaiman dengan pemerintah Belanda. Menurut perjanjian 4 Mei 1826 antara Sultan Adam Awasik dengan Belanda ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai Martapura dan Banjarmasin. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Kohler
Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan rakyat negeri Toba, Sumatera Utara kepada Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1887, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling daerah untuk mengimbau masyarakat mengusir para Zending. Walaupun berdasarkan kisah perang Batak ini merupakan kepentingan agama, namun pada dasarnya peperangan ini terjadi karena bangsa Batak saat itu berjuang untuk mempertahankan budaya dan tanah airnya. Dan perjuangan ini termotivasi dari para pejuang Aceh yang kebetulan beragama Islam. Yang pertama, bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintahan kolonial mengajarkan politik memecah belah atau divide ad impera. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica, telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Yang kedua, bidang ekonomi. Sistem kegiatan ekonomi di masa Hindia Belanda telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya, berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Pada masa itu, De Javasche Bank didirikan di Batavia tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank lainnya. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Masyarakat Indonesia mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia dan sistem ekonomi semakin maju.